Ya, kita lanjutkan saja langsung ke Pak Lismanto berikutnya. Pak Lismanto, kita ada diskusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Sri? Udah lama nggak ketemu, Pak Santo, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mungkin sebagai informasi saja bahwa sekarang saya sudah berpindah jalur. Saya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Jadi masih sama di sekretariat, tetapi tidak ikut ke PAUD Dikmas atau PAUD Dasmen. Nah, sekarang saya berada di Setdijen Setdijen Pendidikan Vokasi. Nah, begitu juga jabatannya juga berubah. Kalau dulu masih ngurusi anggaran ya di Kasubag Program dan Anggaran, sekarang jadi Kasubag PU. Satu-satunya eselon 4 yang ada di bawah eselon 2 di Setdijen. Nah, namun sampai hari ini saya masih harus ngurusi anggaran karena memang perpindahan organisasi ini masih berlangsung. Mungkin nanti kalau revisi anggaran dan sebagainya, termasuk SOTK-nya sudah jalan, mungkin saya akan fokus di ketatarusahaan. Nah, ada beberapa hal barangkali yang mungkin bisa kita sharing, mungkin apa yang sudah kami lakukan di perencanaan selama kurang lebih 3 tahun lah. Mungkin juga sebelumnya sempat di kestaraan ya, termasuk ya, ikut mendorong akreditasi ya. Nah, ada beberapa hal yang barangkali bisa saya coba sampaikan. Yang pertama terkait dengan perkembangan PKBM itu dalam 4 tahun terakhir. Dalam 4 tahun terakhir ini perkembangan PKBM sebenarnya sudah jauh lebih mapan. Jadi dulu waktu lahirnya PKBM saya juga sudah ada di Dikmas zaman dulu. Kemudian waktu saya pindah ke kursus, dari sisi kelembagaan juga pernah ikut menangani. Jadi sampai terakhir di perencanaan saya selalu mengikuti perkembangan PKBM. Jadi pada saat saya masih di kestaraan, akreditasi PKBM juga masih sangat kecil. Akreditasi PKBM masih sangat kecil. Kemudian kita dorong percepatan untuk akreditasi, dan alhamdulillah sekarang kalau di antara satuan pendidikan yang PKBM jauh lebih tinggi persentase yang terakreditasi. Kemudian itu sebenarnya modal dasar, modal awal yang membanggakan bagi PKB. Karena sebenarnya dengan sistem pembelajaran di PKBM atau kesetaraan di PKBM yang berbeda dengan pendidikan formal, itulah sebenarnya yang harus kita perkuat adalah pengakuan. Tadi juga sudah disinggung Pak Santo. Jadi pengakuan ini tidak hanya pengakuan dalam sisi legal formal, tetapi secara umum pendidikan kesetaraan terutama yang dari PKBM ini semakin diakui. Contoh-contoh yang mungkin saat ini ada pengakuan-pengakuan yang mungkin masih selalu jadi sorotan ya, misalnya masuk ke Polri ya,
Taruna Polri ya, ini juga masih susah ya. Hal semacam itu inilah yang sebenarnya bentuk pengakuan sebenarnya. Nah, kemudian karena selama 3 tahun saya lebih konsentrasi pada sisi penganggaran, saya coba mengulas dari sisi penganggaran. Jadi kalau PKBM itu sebelum-sebelumnya memang anggarannya itu menurut saya sih sangat sulit ya, sangat sulit. Kemudian dulu waktu di pendidikan formal, ini pindah itu cukup besar, tetapi akhirnya setelah kembali lagi ke Paudikmas, anggarannya makin habis. Nah, itulah yang menjadi keprihatinan kita, sehingga waktu saya ditarik di perencanaan, Pak Wartanto, Pak Ses waktu itu menginstruksikan supaya mendata ATS itu sebagai pemicu untuk bergening meminta anggaran, walaupun tidak mudah mendapatkan anggaran itu. Nah, andaikan anggaran untuk PKBM atau kesetaraan ini masih masuk dalam APBN semuanya, saya yakin hari ini anggaran untuk kesetaraan itu bakal dipangkas. Halo, apakah mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, ya. Oke ya. Jadi andaikan anggaran itu masih di APBN hari ini, dalam beberapa hari ini anggaran pendidikan itu dipotong cukup banyak ya. Ada 75 triliun termasuk yang gabungan dari Ristek Dikti. Kali ini dipotong sekitar 5 triliun, hampir 5 triliun, 4,9 sekian triliun. Jadi semua kena pemotongan besar-besaran. Dan untungnya untuk kesetaraan itu kita sudah titikkan anggaran-anggaran itu ada di DAK, walaupun memang mekanisme yang ada di DAK ini di level daerah ini masih komunikasinya masih belum bagus, tapi ya bisa saya teruskan ya. Jadi yang ngobrol itu matikan mic-nya, yang ngobrol sendiri. Anggaran yang ada di dalam DAK itu sangat kuat, tidak mudah untuk digoyah. Kenapa tidak mudah digoyah? Karena anggaran yang ada di DAK itu kesepakatan paling tidak ada 3 atau 4 kementerian. Ada Kementerian Pendidikan, kemudian Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita mengurangi saja anggaran DAK itu, maka harus ada persetujuan dari tidak 3 kementerian, Bappenas maupun Kementerian Keuangan. Nah, sehingga DAK itu saya anggap itu sangat kuat ya. Tinggal sekarang bagaimana mekanisme pencairan itu di tingkat daerah, karena komunikasi dengan dinas pendidikan pada umumnya ini yang selalu mendapat sorotan atau mendapat ada keluhan-keluhan dari teman-teman dari lembaga. Nah, begitu juga untuk yang fisik ya, yang fisik itu DAK fisik tahun ini kita sudah ajukan, dari tahun kemarin kita ajukan, dan tahun ini sudah mulai ada DAK fisik untuk PKB, walaupun itu sangat kecil ya, sangat kecil, dan itu pun terbatas untuk bantuan komputer saja. Paling tidak itu bisa menjadi embrio. Cuma sayangnya memang saya tidak bisa ngawal lagi ya, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya ini sudah harus ditangani oleh Polda Sumatera. Nah, mestinya di tahun 2021 anggaran untuk DAK fisik PKBM itu bisa di-split, artinya bisa berdiri sendiri karena sekarang masih bergabung dengan SKB ya. Jadi mestinya bisa di-split, kemudian menu-menunya bisa
diperluas. Karena sebenarnya kalau kita lihat SKB sendiri itu jumlahnya hanya sekitar 415 SKB. Ditangani dalam 3 tahun seharusnya sudah tuntas. Nah, kalau SKB sudah tuntas itu harusnya sudah bisa beralih untuk PKBM. Hanya memang untuk PKBM harus mohon maaf sebentar, saya selang dulu karena ada telepon dari Pak Ses. Oke, baik, mohon maaf ada jadi sampai hari ini masih harus ngejar pemotongan anggaran ya. Jadi sangat urgent karena hari ini juga harus masuk ke DJA. Kerja 24 jam di rumah itu. Ya, baik. Jadi saya lanjutkan tadi yang terkait dengan anggaran. Untuk yang fisik tadi sebenarnya kita sudah bisa melangkah ke sana. Embrio untuk PKBM itu sudah ada, sehingga tinggal memupuk supaya diperluas. Hanya masalahnya, kenapa kami juga belum bisa memberikan waktu itu untuk fisik yang lain, misalnya membangun ruang kelas dan sebagainya. Terus terang kami tidak punya data yang cukup untuk kami sajikan ke Bappenas. Data kalau untuk swasta itu harus lahan yang bersertifikat badan hukum non-profit atau nirlaba. Yang ada badan hukum nirlaba itu kan berbentuk yayasan. Jadi lahan itu harus atas nama yayasan, itu baru bisa kita usulkan. Nah, sampai terakhir saya menangani data mencari data itu, kita tidak punya data yang cukup, sehingga pada saat dengan pembahasan dengan Bappenas kita belum bisa berikan. Nah, alternatifnya tetap diberikan, tetapi yang tidak berbentuk bangunan. Nah, ini barangkali ke depan teman-teman dari PKBM harus gencar mengisi data, terutama di Dapodik ya, yang kaitannya dengan apa yang harus dianggarkan oleh pemerintah pusat. Contoh, kalau harus membangun ruang kelas baru, ya tadi lahan harus bersertifikat berapa luasnya dan sebagainya. Kalau ada rehab, usulan rehab dan sebagainya, ya ruang kelas atau bangunan yang rusak berapa persen tingkat kerusakannya itu harus masuk di dalam dapur. Itu sebagai dasar untuk melakukan perencanaan baik di tingkat kementerian maupun akan dicek oleh Bappenas. Bappenas sangat selektif dalam hal itu, sehingga ya kita harus mengikuti ya data yang diminta oleh Bappenas. Kemudian yang terkait dengan lembagaan ya, jadi lembaga-lembaga atau PKBM yang berbadan hukum yayasan ini juga di data Dapodiknya ada yang diisi, ada yang tidak. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi untuk kelembagaan PKBM ini harus terdata dengan baik, karena itu sebagai prasyarat dalam merancang kebutuhan anggaran. Kemudian yang terkait dengan penguatan program, kita sebenarnya sudah dalam beberapa tahun terakhir ini, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Samto ya. Jadi ada hal yang sebenarnya dari sisi inovasi sangat bagus ya dilakukan oleh PKBM. Contoh misalnya Android ala PKBM. Kemarin juga kalau nggak salah Pak Kurtubi atau siapa ya yang men-share bagaimana mekanisme pembelajaran dari. Kemudian dalam beberapa tahun ini kita juga concern membahas bagaimana pembelajaran daring, dan ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ternyata kita sebenarnya sudah siap, sudah ancang-ancang dalam waktu paling tidak 2 tahun sebelum COVID ini berlangsung. Jadi pembelajaran daring itu sudah kita lakukan.
Nah, sekarang tinggal bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah diinovasi-inovasi itu. Saya kira momen yang ya kita ambil hikmahnya sebagai bagian yang pas lah apa yang sudah kita siapkan. Itu barangkali ya. Nah, satu hal lagi yang barangkali yang perlu kami pesankan, selama saya di kesetaraan, hal yang paling banyak atau konsentrasi, salah satu konsentrasi yang kami lakukan adalah memperkuat organisasi. Ya. Jadi waktu itu memang saya coba anggarkan sekitar 1,5 miliar waktu di kesetaraan itu untuk pembinaan organisasi mitra. Walaupun anggaran itu akhirnya digunakan tidak pas sebagai organisasi, tetapi digunakan pas untuk pelaksanaan kesetaraan. Jadi kami juga secara intensif melakukan pertemuan. Nah, kemudian juga terakhir anggaran 1,5 miliar itu akhirnya tidak digunakan untuk mitra, tetapi digunakan untuk sosialisasi UN. Terakhir saya sebelum pindah, bahkan mungkin sudah pindah tetapi proses sedang berjalan. 1,5 miliar untuk sosialisasi UN, dan ternyata ini kekompakan PKBM itu luar biasa. Dengan 1,5 miliar itu bisa mengumpulkan semua PKBM yang ada peserta UN-nya. Padahal anggarannya mungkin tidak cukup itu. Anggaran sedikit, tetapi kekompakan PKBM itu luar biasa. Dan itu yang sampai hari ini saya mencatat PKBM itu kekompakannya masih jauh lebih baik dibandingkan organisasi atau satuan yang lain. Nah, ini yang tentu harus kita terus diperkuat ya silaturahminya. Mungkin hal semacam ini memang perlu dilakukan bersatu padu. Kalau organisasinya kuat, maka hal-hal yang diinginkan juga akan terdorong. Termasuk kemarin struktur organisasi, jadi forum PKBM itu juga punya peran yang sangat baik untuk mengembalikan organisasi itu pada organisasi yang seharusnya ada. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.